Baru saja publik mulai berharap kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik senior KPK, segera terungkap, namun harapan itu nampaknya harus ditelan dalam-dalam lagi. AL, pria yang diduga sebelumnya terkait penyiraman air keras kepada penyidik KPK tersebut, harus dilepas karena tidak cukup bukti. Lalu kenapa kasus ini lama dipecahkan? Dan untuk menemani saya berdiskusi malam hari ini, sudah ada Miko Ginting yang merupakan peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Selamat malam, Bang Miko. Terima kasih sudah hadir dan melalui sambungan telepon. Sudah bersama kami saat ini Kombes Pol Argo Yuwono yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Argo, bisa kami minta update begitu, Pak? Setelah melepaskan seseorang pria berinisial AL ini, apakah artinya ini mulai dari nol lagi begitu, Pak? Jadi perlu saya sampaikan ya, bahwa informasi dari mana saja itu tentunya penyidik pasti akan menerima dan menampung dan kemudian menganalisanya. Ya. Ya sama. Ini kemarin kan penyidik sudah ke Singapura, rencananya akan memeriksa korban. Ya. Intinya bahwa kita akan mengetahui, misalnya sebelum kejadian itu korban itu merasakan apa di situ, apakah pernah merasa dituntuti, apakah merasa apa di situ, kita belum mendapat informasi itu. Oke. Ya pada saat kemarin ke Singapura dari dokter yang merawat korban menyampaikan bahwa belum boleh. Oh, jadi belum diizinkan dokter untuk berlama-lama meminta keterangan dari Pak Novel ya? Ya itu jadi dokter seperti itu, dan kita kan nggak mungkin tidak mau memaksakan ya. Jadi saat itu pun kita meminta Pak Argo, suara ya. dengan waktu yang terbatas kita diberi kesempatan untuk bicara, dan saat itulah korban memberikan foto ya, foto intinya bahwa korban curigai ini ada foto diduga sebagai pelakunya. Sepertinya dengan informasi itu penyidik telah kembali dari Singapura, kemudian melakukan identifikasi. Nah, ternyata menemukan yang diduga itu inisial AL. berapa lama waktu yang dibutuhkan kepolisian saat itu, Pak? Ketika setelah menerima foto, kemudian melakukan penyelidikan atau penelusuran mungkin ya dari foto tersebut, sampai kemarin malam menangkap AL. Berapa lama waktu yang dibutuhkan itu, Pak? Ya, kita kan juga berkoordinasi dengan Dukcapil, ini seperti ini bagaimana. Kita kan semuanya yang ada di situ, instansi terkait tetap kita libatkan untuk mencari pelaku yang diduga pelaku ini ya. Kita sekitar 3-4 hari lah kita dari Dukcapil menemukan di situ bahwa yang bersangkutan ini di Jakarta Selatan gitu. Sehingga kita bisa mendatangi dan meminta keterangan yang bersangkutan. Nah, jadi setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan menyampaikan bahwa pada hari H dia tidak ada di lokasi. Pada 11 April ya? Ya, tanggal gitu. Nah, dengan alibinya yang bersangkutan tanggal 10 dia pas off, ya tidak kerja. Kemudian itu pun kita cek nanti. Jadi kita tidak langsung percaya sama dia, kita cek. Nanti kita apakah benar di pekerjaannya ada jam berapa dia masuk. Kita bisa ngecek dokumentasinya. Kita bisa ngecek satu regunya dia siapa saja. Nah, apa benar dia kerja. Karena pas tanggal 10 itu juga dia nonton TV di rumah dan sempat ke rumah tetangga. Itu pun nanti kita telusuri tetangga siapa. Ya, apakah benar yang bersangkutan ini memang ada di tetangga itu. Dan besoknya tanggal 11 dia ke kantor jam 12 siang berangkat. 12 siang ya? Ya, 12 siang berangkatnya. Kalau kejadian itu kan jam 5 pagi sekitar subuh begitu, Pak ya? Ya, 5.10. Ya, tentunya kita akan mencari betul, memeriksa betul keluarganya. Kita cek kalau verifikasi apa benar dia berangkatnya jam 12. Karena dia berangkat juga diantar sama saudaranya. Diantar saudaranya di situ. Itu semua belum dilakukan tapi sudah dilepaskan, Pak ya, si orang yang berinisial AL ini? Dia kan bukan tersangka, Mas, jangan salah. Masih saksi di situ. Ya. Kita belum ada alat bukti, kita belum punya barang bukti. Ya. Tapi tetap masih dalam pengawasan kita di situ. Nanti kalau kita langsung menangkap orang, nanti kita dikomplain gimana? Kita kurang profesional seperti itu. Tetap kita pengawasan. Kita pun menunjukkan kantornya di mana pun kita awasi. Kita cek ya, mana. Kemudian kita cek keluar rumahnya di mana, keluarganya siapa, gitu ya.
Nanti kan kita cari semuanya, itu semua di situ. Baik, Pak Nah, Argo, jarak tentunya rumah IT, IT-nya rumah pun juga AL nanti kita dengan cek. lokasi tempat kejadian perkara itu apakah cukup jauh tidak, Pak? Ataukah Dia di Pasar berdekatan? Minggu, Mas. Dia rumahnya daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Hmm. Oke. Artinya kalau misalnya memang ada, saya berusaha mencari celah apakah memang itu jaraknya jauh atau tidak sehingga ada rentang waktu di situ. Kalau berdekatan kan sangat cepat sekali misalnya, Pak. Lalu lokasi kerjanya sendiri itu apakah sudah diketahui juga jaraknya jauh atau dekat dari lokasi kejadian? Ya, itu bagian daripada cara petugas kepolisian, Mas, penyidik nanti bagaimana untuk menganalisa ya di situ. Biarkan penyidik bekerja. Kita juga sedang mencari CCTV kembali di lingkaran atau di lokasi TKP itu kita cek kembali apakah ada CCTV yang belum kita minta di situ. Kita juga harus kita teliti juga TKP ulang itu. Karena kemarin CCTV yang kita ambil resolusinya kecil sehingga dibesarin pecah. Itu sudah ahli CCTV yang melihat di situ. Jadi belum bisa dicocokkan dengan orang yang bernama AL ini begitu, Pak ya? Nah, enggak, dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa pelaku itu, 2 orang itu. Karena pelakunya kan menggunakan helm di situ ya. Karena jam 5:10 pagi kejadiannya. Kita masih tetap bekerja, tetap untuk mencari siapa pelakunya ini. Baik, dari beberapa saksi yang puluhan saksi bahkan Pak yang sudah diperiksa oleh kepolisian, apakah memang sosok AL ini ada kemiripan dengan sosok yang diceritakan oleh saksi-saksi ini? Tidak ada satupun yang menyebutkan. Tidak ada satupun yang menyebutkan ya. Baik, Pak, kalau kan ini kan sosok AL ini berhasil sempat diamankan oleh polisi begitu ya, dari foto yang diberikan oleh korban Pak Novel Baswedan. Apakah kemudian setelah diamankan itu AL mengakui bahwa foto itu adalah dirinya memang, Pak? Ya kan kita tunjukkan gitu ya. Ini foto bukan. Tentunya ini bagian daripada penyidik, Mas, dalam untuk mengungkap seperti itu. Memang makanya kita mendapatkannya foto itu dari korban. Kita pun juga belum menanyakan korban foto dari mana. Kita pun belum menanyakan karena keterbatasan waktu saat kita ke Singapura. Makanya nanti kita akan mengagendakan kembali kalau dokter dari Singapura sudah memberikan sinyal untuk kita bisa memeriksanya kembali di dalam. Saat foto diberikan dari Pak Novel itu bentuknya dalam digital ataukah bentuk foto yang sudah print begitu, Pak? Ya inilah yang saya belum mendapatkan informasi dari penyidik yang ada di Singapura ya, secara mendetail seperti itu. Baik, sekarang saya kembali beralih ke Bang Miko. Bang Miko, ini kan 1 bulan ya, 30 hari. 30 hari 11 ini, betul. April, sekarang 11 Mei begitu. Bagaimana Anda melihat ini ketika awalnya kita menduga, wah ini sudah mulai ada nih orang yang terduga pelaku, ternyata sekarang dilepas kembali begitu oleh kepolisian karena alat buktinya dinilai belum cukup. Bagaimana Anda melihat perkembangan penanganan polisi dalam kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini? Kami harus mengatakan bahwa perkembangan pengungkapan kasus Novel ini berjalan dengan sangat lamban ya. Karena hari ini sudah 30 hari, satu pelaku pun sebenarnya belum bisa ditemukan. Kalaupun ada perkembangan ketika AL diamankan oleh pihak kepolisian, itu juga berdasarkan informasi yang diberikan oleh Novel sendiri. Gitu. Jadi ada inisiatifnya Novel Baswedan yang memberikan foto, kemudian ada perkembangan gitu. Nah, itu yang kami katakan bahwa jangan-jangan memang untuk mempercepat penanganan kasus ini, kita tidak bisa lagi memandang kasus ini sebagai kasus kriminalitas biasa gitu. Jadi tidak bisa mendekatinya dengan proses peradilan biasa, mengumpulkan barang bukti melalui proses penyelidikan. Yang Anda lihat step-step atau tahapan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus Novel ini menurut Anda masih standar saja? Iya, penanganan secara reguler begitu. Penanganan secara dalam konteks penyelidikan penegakan hukum biasa begitu ya. Tapi yang perlu kita lihat kan ini ada hal yang sebenarnya juga cukup penting yang kami katakan dengan kesenjangan kegentingan gitu ya. Bahwa Novel Baswedan ini seorang penyidik KPK yang sedang menangani kasus-kasus besar ya, termasuk iktp dan seterusnya. Dan kemudian sudah beberapa kali diserang sehingga dan kemudian pada tanggal 11 April itu disiram oleh air keras gitu. Nah, saya kira memang rangkaian-rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kasus ini bukan kriminalitas biasa. Sehingga penegakan atau pengungkapannya tidak bisa didekati dengan penegakan hukum atau pengungkapan kriminalitas biasa gitu. Nah, untuk itulah kami mendorong sebenarnya tim investigasi independen gitu.
Tapi ini memang tidak dikabulkan oleh istana kan, kalau kita lihat tanggapannya sudah tidak akan membentuk itu. Betul, dan karena diserahkan kepada dan kepolisian. statement presiden kan juga mengatakan di awal-awal kasus ini bahwa ini kasus kriminalitas gitu, ini kasus kriminal. Nah itu yang saya katakan bahwa ada kesenjangan kegentingan gitu. Bagi publik, saya rasa sebagian besar publik, termasuk kami di kelompok masyarakat sipil, kami melihat kasus ini sangat-sangat genting untuk diungkap. Yang diserang itu bukan novel saja, tapi yang diserang itu adalah KPK. Yang diserang itu adalah upaya pemberantasan korupsi gitu. Sama seperti yang terjadi pada Tama S. Langkun misalnya. Pesannya kan bukan hanya untuk mencederai novel atau mencederai Tama waktu atau itu mencederai Tama, tapi pesannya adalah bahwa Anda tidak boleh bersuara. Kalau bersuara begini akibatnya. Dan saya kira juga terjadi demotivasi besar-besaran kalau kasus ini tidak terungkap gitu terhadap pegiat-pegiat anti korupsi yang sedang bekerja di daerah-daerah gitu, mengungkap kasus-kasus korupsi gitu ya. Karena bukan tidak mungkin hal yang serupa, hal yang sama bisa terjadi kepada mereka. Gitu. Saya akan minta tanggapan dulu ke Pak Argo. Pak Argo, sebenarnya polisi menganggap ini kasus kriminalitas biasa ataukah sebuah kasus khusus begitu Pak? Karena beberapa waktu dan selalu berulang begitu mereka menyampaikan dari pegiat anti korupsi ini adalah sebuah upaya untuk membungkam pemberantasan korupsi di Indonesia Pak. Bukan soal novelnya saja ini sebenarnya Pak Argo. Jadi perlu diketahui juga ya bahwa suatu pengungkapan kasus itu memang ada yang cepat, ada yang lambat. Kita menggunakan beberapa metode, ada metode deduktif maupun induktif ya di situ. Nanti metode deduktif kita akan mencari, begitu. Apakah kasus ini adalah merupakan ada pribadi daripada korban, ya? Apakah ada hubungannya dengan pekerjaannya? Ini kan masih kita dalami, masih kita cari, begitu ya. Dan yang kedua, kemudian juga ada kasus-kasus ya seperti kasus kedutaan Filipina itu 3 tahun baru kita ungkap. Dan ada beberapa macam kasus. Kasus di Pulau Mas itu ya, itu 1 hari. Kenapa bisa seperti itu? CCTV-nya jelas. Kemudian kita mengetahui wajah yang melakukan itu, kita punya data filenya di situ ya. Kita samakan foto itu pun dengan Dukcapil, kita sudah bisa di situ ya, sudah bisa mengetahui di situ. Jadi ini berkaitan dengan kondisi di lapangan kita. Ya, jadi sampai sekarang itu polisi masih mendalami apakah ini terkait pekerjaan novel atau di luar itu begitu Pak ya? Masih mendalami ke sana. Karena kalau masyarakat sipil menilai bagian daripada penyelidikan kita seperti itu. Tadi saya sampaikan deduktif itu apakah ada kemungkinan kaitannya dengan pekerjaannya atau pribadinya. Nah, kita kan perlu mengetahui seminggu sebelum itu kejadian, kita kan perlu tanya kepada korban, apakah ada yang menutupi selama ini, apakah ada was-was dan sebagainya ya. Kita harus bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyak seperti itu. Kalau dilihat track recordnya bahwa penyerangan terhadap novel ini bukan saja 1 kali begitu Pak, tapi sudah berulang kali dan sudah terlihat jelas begitu ya banyak teror terhadap novel dan juga mungkin pegawai KPK yang lain. Apakah kepolisian juga saat ini prosesnya ini makanya kita ditagih masyarakat terus-menerus begitu Pak. Apakah sudah ada hasilnya pendalaman terkait pekerjaannya Pak Novel atau tidak? Sampai sekarang ini seperti apa? Apakah masih mendalami terus? Ya tentunya biarkan penyidik bekerja untuk mengungkap kasus ini ya di situ. Dan kita akan mewawancara tersendiri bagaimana untuk menyelidiki suatu kasus ya di situ. Jadi saya sampaikan tadi, ada yang lambat, ada yang cepat di situ. Tapi kita akan berusaha untuk secepatnya untuk mengungkap kasus ini. Siapa sih sebenarnya pelakunya di situ? Biar semua tidak bertanya-tanya seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Argo tadi ya. Pak Argo pada intinya kan ini semua adalah pekerjaan penyidik, maka kita tunggu saja kerja penyidik begitu loh. Kalau Bang Miko sendiri bagaimana menilainya? Apakah memang ya kita masyarakat yang menantikan siapa nih pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan ini memang hanya tinggal bisa menunggu saja sebenarnya? Saya kira concern kita ada 2 hal ya. Satu, pengungkapan kasusnya sendiri. Karena ini sudah memasuki 30 hari. Kami juga memiliki perhatian khusus terhadap bukti-bukti ya, yang kemungkinan besar juga bisa hilang sebenarnya dalam 30 hari ini. 30 hari ini itu yang dikhawatirkan ya. Betul. Untung misalnya di Lamban. Betul. Untung misalnya Novel bisa memberikan foto,
Kemudian saya juga yakin banyak informasi-informasi yang memberikan saksi-saksi yang lain. Ya. Artinya soal pengungkapan kasusnya sendiri dan kemudian hubungannya dengan tadi pengamanan barang bukti dan sebagainya memang harus dilakukan dengan segera. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira nafasnya sama. Jadi saya kira kepolisian juga punya komitmen untuk menuntaskan kasus ini. Tapi bagaimana agar penuntasan kasus ini dilakukan secara secepat mungkin, gitu ya. Nah, saya kira kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dan tidak seharusnya bekerja sendiri gitu. Banyak peran-peran yang bisa diambil. Misalnya KPK. KPK juga bisa melakukan pengungkapan kasus ini melalui apa misalnya? Melalui memulai penyelidikan untuk obstruction of justice atau tindakan maksud dari obstruction of justice ya, tindakan pasal itu ya? menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi misalnya gitu yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Korupsi misalnya gitu. Jadi punya landasan ya KPK ya? Punya landasan. Karena kalau misalnya kita tanya Pak KPK mengatakan bahwa ini ranah kepolisian, sebenarnya itu menurut Anda salah besar? Saya kira bisa dua-duanya dijalankan gitu. Kemarin kami bertemu dengan pimpinan KPK Audiensi ya? Pimpinan KPK juga mengatakan punya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini. Persoalannya adalah bagaimana mengambil jalan untuk menyelesaikannya, kan begitu. Iya. Nah, saya kira pilihan yang paling arif adalah bagaimana KPK segera melakukan penyelidikan untuk dugaan obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan sesuai pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga pimpinan KPK juga harus menunjukkan sikap untuk menanyakan pihak kepolisian misalnya bahwa bagaimana perkembangan kasus novel, apa yang bisa dibantu misalnya. Saya kira perlu ada. Nah, sekarang kita bertanya kerjasama kepada dan pihak seterusnya. kepolisian, ya jawabannya seperti yang disampaikan Pak Argo tadi memang. Ada deduktif, induktif, ya masih mendalami apakah ini terkait pekerjaan Pak Novel atau tidak. Dan Itu kemudian bagaimana? Ya. Akan Dan sama saja kalau... saya kira metode-metode penyelidikan cukup banyak ya, tapi hari ini kita memang bekerjaan dengan waktu, gitu. Bekerjaan dengan waktu dan juga ada kepercayaan publik juga yang kemudian dipertaruhkan dalam kasus ini gitu. Baik kredibilitas kepolisian, kemudian KPK dan seterusnya gitu ya. Bahkan juga sampai dengan presiden gitu. Saya melihat bahwa belum ada sikap yang kuat ya, yang cukup kuat dari presiden kemudian pimpinan KPK untuk setidak-tidaknya menuntaskan kasus ini. Gitu. Apakah ada rencana dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi ini misalnya kemudian mendatangi istana meminta komitmen Pak Presiden misalnya begitu untuk... Saya kira kami sudah membicarakannya dan ada rencana demikian. Jadi kami akan tetap mendorong pemerintah untuk segera membentuk tim investigasi independen. Ataupun kalau tidak ke Presiden, kami ingin mendorong pimpinan KPK untuk segera membentuk tim untuk membantu kepolisian misalnya begitu ya. Jadi memang harus dilakukan. Hasil dari audiensi dengan pimpinan KPK kemarin seperti apa? Apakah mereka langsung akan membuat juga tidak? Atau masih wacana saja bentuknya sikap mengawal ini dengan agak segera tuntas? Pimpinan KPK masih menyatakan sikap yang kuat terhadap pengungkapan kasus novel gitu ya. Meskipun bentuknya akan dicari Sudah formatnya. diingatkan Pak, ini sudah hampir 30 hari loh. Sudah Waktu itu kan kemarin ya. Sudah Sekarang diingatkan sudah 30 dan hari. juga kita juga mendapat perkembangan ya dari kasus kondisi kesehatannya novel dan kemudian perkembangan terkini di lapangan gitu. Nah, dari pembicaraan itu saya kira banyak sekali informasi yang bisa ditindaklanjuti gitu ya, baik oleh KPK sendiri maupun pihak kepolisian gitu. Nah, persoalannya tadi dalam waktu 30 hari ini saya kira ini sudah sangat terlalu lamban gitu untuk kita mengungkap kasus novel. Kalau kita lihat dari satu concern terhadap pengamanan barang bukti gitu. Apakah memang masih bisa untuk mengamankan barang bukti guna membuka kasus novel ini? Perkembangan Seperti terhadap apa misalnya barang bukti yang... misalnya ada rekaman CCTV, kemudian ada cairan air keras dan seterusnya ya. Dan pengungkapan pengamanan AL ini kan juga bergerak dari inisiatif Novel Baswedan yang memberikan foto gitu. Saya kira banyak sekali informasi. Kalau nggak ada foto dari novel itu sendiri maka juga belum mungkin ada orang yang belum diperiksa. Tentu ada orang yang diperiksa ya dalam konteks seperti AL ini gitu. Nah, saya kira banyak informasi, banyak bukti yang kalau kita memang punya keseriusan gitu dan kemudian juga menyatukan upaya bersama antara KPK dan kepolisian atau bahkan presiden, saya kira kasus ini bisa cepat terungkap gitu. Menurut Anda kira-kira wajar tidak polisi berjalan seperti yang tadi Anda sebutkan, ini upayanya masih cukup lamban begitu ya. Tapi apakah memang sampai di situ dulu, sampai hanya bisa sampai di situ begitu? Apa kewenangan atau mungkin kemampuan dari kepolisian kita? Aturannya memang seperti itu, tidak bisa langsung buru-buru mengungkapkan, menyatakan bahwa ini terkait dengan pekerjaan novel sebagai penyidik KPK, menangani kasus besar. Memang harus pelan-pelan seperti ini? Atau Anda tidak setuju dengan hal ini? Nah, justru di situ poin pentingnya. Kalau kita ingin mengungkap apa sesungguhnya, siapa pelaku di lapangan, itu pertama dulu. Kemudian siapa dalang
penyiraman air keras ini. Ya, dalangnya Kemudian juga motif apa? Apakah berkaitan dengan penanganan kasus, apakah memang masalah pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Justru di situ poin pentingnya untuk kemudian tidak hanya mengaitkan ini pada kasus kriminalitas biasa, sehingga harus ditangani kepolisian sendiri gitu. Nah, di situ juga titik pentingnya untuk presiden untuk segera membentuk tim investigasi independen gitu. Sehingga bisa dibuktikan dan penanganan kasus novel itu mendapat kepercayaan publik. Masalahnya sejauh ini jawaban dari pemerintah yaitu tidak akan dibentuk, percayakan kepada Polri begitu. Nah, itu yang kita akan dorong bersama ya. Saya kira kegentingan tetap ada dan memang seharusnya dirasakan kita bersama gitu, bahwa penyerangan ini bukan terkait hanya pada novel saja secara pribadi gitu. Kami menduga memang ini sangat berkaitan dengan pengungkapan kasus-kasus yang sudah sedang maupun yang akan dilakukan oleh Novel Baswedan. Kita bisa melihat ada KTP elektronik, ada BLBI, ada Senturi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya kira memang kasus besar ya. Kasus-kasus besar, dan saya kira memang pesannya cukup jelas penyerangan ini, bahwa penyerangan ini bentuk peringatan ya agar Novel jangan terlalu berprestasi dalam mengungkap kasus-kasus. Jangan terlalu ngotot mengungkap kasus korupsi begitu ya. Baik, saya kembali ke Pak Argo. Pak Argo, sebenarnya kepolisian sendiri membutuhkan ada tim di luar kepolisian sendiri tidak Pak untuk ikut membantu juga mendorong agar kasus ini cepat terungkap? Mungkin yang pertama bisa sampaikan ya, bahwa kita samalah dengan Ketua KPK, bahwa kita serius untuk Ketua KPK yang serius memberantas korupsi, sama juga. Kita juga serius untuk mengungkap kasus ini, itu yang pertama. Yang kedua tadi sampaikan bahwa tentang barang bukti. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa CCTV yang di rumah korban itu hari pertama langsung diambil oleh KPK. Hari ketiga baru kita terima itu di situ. Jadi sudah bentuk cloningan dan kemudian kita analisa juga ketutup itu gambarnya, ketutup dengan empian atau apa itu, berarti kanopi itu ketutup di situ. Itu di situ ya. Jadi biar kita semua mengetahui di situ. Dan yang kedua, ada CCTV juga yang tidak bisa merekam karena tidak punya CDR, cuma ada gambarnya saja di situ. Dan yang ketiga, tadi saya sampaikan, itu CCTV yang dari dikit saja langsung pecah. Apalagi itu pagi-pagi ada motor itu menyala langsung silau, tidak kelihatan CCTV di situ. Gitu. Nah, terus kemudian kita pun juga dari lapor itu semuanya kita lak barang bukti itu. Ada mau juga sedang kita cari mau itu mau siapa di situ. Kemudian ada aqua, semua ada semua sudah kita simpan semuanya di situ. Pak, tapi kalau misalnya kendalanya adalah CCTV yang tidak memunculkan dengan jelas, CCTV yang tidak bisa merekam, apakah itu kemudian artinya makin sulit begitu Pak mengungkapnya? Apakah polisi tidak pernah punya kasus yang sama ketika tidak ada CCTV yang bisa dijadikan upaya untuk segera membongkar sebuah kasus? Ya artinya bahwa CCTV cuma petunjuk saja, ya petunjuk saja CCTV itu. Nah kemudian kan yang terutama adalah masalah saksi atau kemudian barang bukti, ya nanti akan bisa kita menemukan siapa tersangkanya di situ. Dan tentunya kita tetap ya saksi-saksi semua yang sudah kita periksa, kita belum mendapatkan akurat yang untuk mengarah kepada pelaku di situ. Ya, Makanya Pak Argo, kita tetap masih mencari. Gitu. Pak Argo, saya ingin bertanya Pak Argo, kira-kira pihak kepolisian punya bayangan tidak penyelesaian kasus novel ini akan berujung seperti apa gitu kira-kira? Ya kita berupaya nanti segera untuk mengungkap. Kalau kita tidak mau menunda-nunda, kalau memang sudah ada alat bukti dan ada pelakunya, ya segera kita ungkap. Biar kita tidak ada beban di itu. Sehingga kita bisa menunjukkan bahwa kita serius gitu, untuk mengungkap kasus ini. Arahnya kemana maksudnya Mas? Kasusnya akan berakhir seperti apa maksudnya? Ya, saya kira saya berangkat dari tesis saya yang pertama ya, bahwa jangan-jangan memang ada kesenjangan kegentingan gitu. Bahwa kita tidak memandang kasus ini lebih dari sekedar kriminalitas biasa gitu. Jadi kalau bayangannya pengungkapan kasus seperti kasus-kasus kriminalitas biasa, gitu, ya, berjalan seperti reguler gitu. Ya. Nah, saya kira memang lagi-lagi saya ingin menekankan ini penting sekali karena ini kaitannya sangat besar gitu. Ya. Baik terhadap institusi KPK maupun gerakan pemberantasan korupsi. Gitu. Mungkin bisa ditanyakan langsung ke kasus kriminalitas biasa atau tidak nih? Karena saya tadi sudah bertanya. Pak Argo, iya Pak Argo, ini Bung Miko juga bertanya, ini polisi sebenarnya menganggap ini kasus kriminalitas biasa atau tidak? Seperti yang saya tanyakan tadi. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Argo. Yang pertama kita kan
korban ini apapun ceritanya kan korban ini keluarga besar polisi. Ya kita tetap berupaya untuk segera mengungkap ya kasus ini biar tidak menjadi tanda tanya masyarakat di situ ya. Ya, bagaimana Pak Argo? Jadi menganggap ini sebagai kasus kriminalitas biasa ataukah lebih dari kasus kriminalitas biasa? Suatu kriminalitas itu ya, kasus itu ya. Kemudian penanganannya kan SOP-nya sama ya. Misalnya kasus-kasus semuanya SOP-nya sama. Memang ini kasus ini langsung kita bentuk tim ya. Karena ini menjadi suatu atensi dan kita harus sekarang bentuk tim. Kemudian tim bekerja ya. Tim kemudian mencari semua apa yang dilakukan mulai dari olah TKP ya gitu. Olah TKP pun juga tidak cuma satu kali ya. Kita tetap memastikan terus di situ. Sehingga kita juga memandang bahwa kasus ini juga kasus yang harus diperhatikan. Kasus menjadi perhatian publik demikian Mas. Ya baik. Tapi apakah Pak Argo mungkin bisa menjawab apakah ini penanganannya beda dengan kasus-kasus mungkin yang ditangani oleh kepolisian yang lain misalnya Pak dalam konteks kasus kriminalitas? Oh ini beda, oh ini memang sama atau bagaimana Pak Argo? Kalau kasus biasa ada laporan, kita terima, kita lidik ya, kita panggil penyidik memeriksa kan gitu. Kemudian mana alat buktinya, barang buktinya ada atau tidak itu langsung bisa, ini sudah kita analisa, kita lengkap, kita ajukan ke JPU. Ini kita bentuk tim berbeda ya dengan kasus-kasus yang biasa gitu, kita bentuk tim ya. Jadi kita mengutamakan dari tim ini biar bisa bekerja untuk memprioritaskan kasus ini gitu. Memprioritaskan, berbeda dengan penanganan biasa. Tapi tadi sempat ada disebutkan oleh Pak Argo, memang SOP-nya tetap sama. Betul. Bagaimana Anda melihat ini? Nah, saya kira apa memang sampai di situ saja memang kewenangan polisi tidak bisa lebih lagi begitu? Nah untuk konteks itulah dari kalimat bahwa sampai di situ saja kewenangan kepolisian itu yang harus dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Iya. Nah saya kira memang kalau penanganannya memang mengikuti SOP yang ada, meskipun dibentuk tim khusus di bawah Polda Metro Jaya begitu Pak Argo ya. Nah saya kira memang penting sekali untuk menyatukan banyak sekali kekuatan, memberikan fokus pada kasus ini gitu. Saya tadi sudah katakan bahwa misalnya Presiden juga bisa menginisiasi tim investigasi TPF, semacam TPF begitu. Betul. Nanti ya bisa jadi misalnya itu isinya siapa saja usulannya? Ada kepolisian misalnya atau orang-orang yang memiliki kapasitas hukum dan seterusnya bisa jadi begitu. Atau memang agar sangat independen bisa juga tokoh-tokoh yang dianggap sangat independen misalnya gitu ya. Nah, bisa jadi begitu. Tapi hingga hari ini belum dilakukan dan belum ada arah sikap Presiden juga untuk membentuk tim investigasi independen itu. Yang kedua juga kekuatan yang bisa kita lakukan adalah KPK. KPK juga harus memulai penyelidikan saya kira terkait dengan tindakan menghalangi penyidikan ya. Dan 3 komponen ini investigasi atau penyidikan oleh kepolisian, kemudian pembentukan tim investigasi independen oleh Presiden, lalu dimulainya penyelidikan untuk obstruction of justice oleh KPK, saya kira dapat mempercepat langkah pengusutan kasus novel ini gitu. Tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tapi juga dalang di belakangnya yang kami duga, yang kami duga sangat berkaitan dengan kasus. Dan kemudian yang ketiga adalah motifnya. Tapi KPK itu kalau memulai misalnya dari pasal penghalangan penyidikan ya, betul, obstruction of justice begitu ya. Itu obstruction of justice dari sebuah kasus apa kan harus tahu dulu. Betul. Nah itu bagaimana memulainya kalau memang harus masuk pintu masuknya adalah dari pasal itu. Nah saya kira kalau konteksnya penyelidikan adalah mencari dan menemukan tindak pidana gitu. Atau kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Pak Novel. Ditangani oleh Novel bisa jadi pintu masuk gitu. Dan memang konteks penyelidikan itu kan memulai mencari dan menemukan tindak pidana. Jadi kalau penyidikan itu baru kemudian naik ke proses penyidikan ya. Jadi penyidikan itu tidak selalu harus berujung pada bersamaan dengan tersangka. Tapi ujung dari proses penyidikan itu adalah ditemukannya tersangka gitu. Jadi memang masih dalam rangkaian proses gitu. Nah, tapi yang paling arif saya rasa memang untuk kemudian juga menjaga kredibilitas ya lembaga kepolisian, kemudian juga menjaga kredibilitas KPK gitu. Saya kira pilihan yang paling bijak adalah Presiden membentuk tim investigasi independen gitu. Ini juga berkaitan dengan bagaimana upaya kita untuk mempercepat pengungkapan kasus Novel Baswedan ini gitu. Baik. Dari kepolisian sendiri Pak Argo apakah memang juga berkoordinasi dalam kasus ini begitu ya, dalam kasus pengungkapan kasus novel ini sudah beberapa kali berkoordinasi dengan pimpinan KPK tidak Pak?
Ya perlu saya sampaikan ya, kemarin pun saya juga ikut gelar perkaranya ya, perkembangan dari kasus novel ini. Ya. Pimpinan KPK yang diwakili oleh direktur, ya itu melihat perkembangan setiap saat itu. Dan kita juga membuat surat juga di situ untuk perkembangan seperti apa. Kita selalu komunikasikan di situ. Cuma kita belum menyampaikan ke publik, kita selalu komunikasi. Tapi kita sekarang saya sampaikan bahwa kita beberapa kali kita sudah komunikasi. Jadi setiap perkembangan kita analisa, kita sampaikan di situ. Dari hasil koordinasi itu apa kira-kira Pak? Memang sudah diketahui, maksudnya begini, apakah memang ini terkait kasus yang ditangani novel atau tidak? Jadinya bahwa apa yang kita lakukan itu, KPK mengetahui, oh ini loh step by stepnya kepolisian seperti ini. Jadi kita saling tidak menutupi ya. Tapi juga KPK juga kita sampaikan, kita gelar pun kita sama-sama. Kita gelar kita sama-sama, ini loh seperti ini. Nah, kemudian nanti kan pasti ada diskusi di situ. Bagaimana solusi selanjutnya seperti itu. Kita selalu komunikasi. Baik Pak, kasus ini kan memang cukup menghebohkan. Publik juga sempat tersirat perhatiannya dengan kasus ini ketika Novel dan juga KPK sedang mengungkap kasus-kasus besar. Tapi kemudian terjadi penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. Menjadi perhatian juga Novel sudah berulang kali mendapatkan serangan seperti ini. Di luar lagi penyidik, bukan penyidik tapi pegawai-pegawai KPK yang lain misalnya. Bahkan di KPK sendiri sudah beberapa kali mengalami teror. Nah, ketika kasus ini menjadi perhatian publik dan kemudian polisi juga terus bekerja seperti saat ini dan Anda sampaikan tadi, memang SOP-nya ya seperti ini, tidak bisa langsung kemudian lompat dalam sesuai memenuhi keinginan publik secara langsung seperti itu begitu Pak. Nah, apakah kepolisian membutuhkan tim lain yang mungkin punya kewenangan sehingga bisa mempercepat terungkapnya kasus novel ini Pak? Jadi mungkin bisa diberi kesempatan ya untuk kepolisian untuk bekerja, biarkan bekerja, dan kita juga kan setiap pekerjaan kita sampaikan kepada pimpinan itu perkembangannya seperti itu. Dan saya rasa juga untuk sebagai KPK pun sudah kita sampaikan juga perkembangan setiap kasus yang itu. Kalau menurut saya ya memang untuk kasus ini biarkan penyidik untuk bekerja terlebih dahulu. Jadi intinya sementara tidak perlu dulu begitu Pak ya, ada tim lain, biarkan penyidik polisi yang bekerja, begitu Pak Argo ya? Pak Argo? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Argo atas waktunya. Kita nanti tagih kembali begitu Pak Argo ya. Nggak apa-apa ya masyarakat menagih terus ke kepolisian nih ya. Baik, terima kasih Kombes Pol Argo Yuwono yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Sebagai penutup, Bang Miko, mungkin bisa Anda sampaikan. Ini kita sudah kedua kalinya nih ya mewawancarai Pak Argo juga terkait dengan penanganan kasus ini. Dan jawabannya kurang lebih masih sama dengan seperti saya mewawancarai Pak Argo sebelumnya begitu. Bagaimana Anda kemudian mendorong, tadi bentuknya adalah TPF, meminta presiden, tapi kan kita tahu presiden sudah mengatakan percayakan ke polisi sendiri tadi juga menjawab bahwa beri waktu penyidik, tidak perlu ada tim lain. Nah, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Perlukah menurut Anda kira-kira presiden juga menagih kepada polisi? Sampai di mana kalian mengungkap kasus ini? Ya, bentuk paling minimumnya bisa seperti itu. Jadi kalau membentuk tim investigasi independen, kemudian juga alternatifnya itu kan bentuk penyelesaian kasusnya. Tapi setidak-tidaknya yang paling minimum adalah sikap untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Yang kami dapati bahwa dalam waktu 30 hari ini belum ada sikap yang cukup melegakan, baik dari presiden gitu ya, kemudian juga pimpinan KPK maupun kepolisian dalam penuntasan kasus ini gitu. Misalnya kasus biasa aja betul, ya. Presiden masih mengatakan bahwa percayakan ke kepolisian, ini kriminalitas biasa, ini tindakan brutal, sangat normatif begitu ya. Kemudian juga pimpinan KPK mengatakan bahwa memiliki komitmen kuat tapi belum tahu bagaimana kemudian jalan penyelesaiannya dan seterusnya gitu. Padahal ini masih mencari pelaku lapangannya ya. Apalagi nanti bicara dalangnya, intelektual. Dan saya kira novel juga motifnya. Dan saya kira novel juga tidak ingin hanya pelaku lapangan yang kemudian diusut gitu ya, tapi juga ada dalangnya, kemudian motifnya apa gitu. Kasus mana, kemudian siapa pelaku-pelaku dan jaringan-jaringannya. Dan saya kira ini tes ya untuk Indonesia gitu, di mata internasional juga, bahwa bagaimana mungkin seorang penyidik yang punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, kemudian sedang mudah saja disiram
air keras gitu dalam waktu 30 hari hingga hari ini, maksudnya itu tidak Oke. tidak ada Dampak terburuk apa, singkat saja, dampak terburuk apa kalau kemudian presiden dan kemudian kepolisian dengan SOP-nya yang seperti itu mengerjakannya akan tetap seperti yang saat ini saja begitu? dampak terburuknya adalah justru kami semakin ragu bahwa kasus novel ini akan terungkap. Oleh karena itu saya kira banyak publik yang juga ragu ya penuntasan kasus ini akan terjadi kalau penuntasannya masih berjalan dengan seperti biasa konvensional gitu. Nah, yang kedua Dan ini bukan soal novel saja kan? bukan soal novel saja, tapi juga soal institusi KPK dan pemberantasan korupsi. Nah, yang kedua ya adalah soal tadi kepercayaan dan publik akan kekuatan KPK akan semakin rontok gitu. Anda bisa bayangkan seorang Novel Baswedan tadi penyidik yang berprestasi, lambang kemudian motivasi KPK diserang air keras yang tidak bisa tertuntaskan gitu. Yang ketiga itu soal bagaimana pegiat-pegiat anti korupsi juga menjalankan tugasnya dalam membongkar kasus-kasus korupsi, terutama di daerah-daerah gitu. Ini bisa menjadi momok ketakutan tersendiri gitu. Sehingga mereka akhirnya diam ya? Novel Baswedan sendiri yang sangat high profile sekalipun bisa disiram air keras dan tidak terungkap pelakunya. Bagaimana misalnya teman-teman saya pegiat anti korupsi di daerah yang tidak high profile, yang bekerja dalam senyap gitu. Nah itu menurut saya memang sangat erat kaitannya gitu, sehingga ini jadi ini sangat genting, ancaman bagi pemberantasan korupsi Indonesia. betul, ya? sangat. Dan bisa membawa dampak buruk ke pemerintahan atau ke pemerintahan kita ini. Saya kira ini berjalan seperti ini terus. Setidaknya kalau membawa persepsi negatif kepada pemerintah dan juga institusi KPK itu kan sudah mulai ya dari ya. Ketika misalnya cicak buaya 3 dan seterusnya itu kan juga presiden tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam melindungi KPK. Kemudian membentuk tim independen misalnya tapi tidak menunjukkan keputusan presiden gitu. Nah, saya kira ini momen di mana lagi-lagi komitmen presiden ditagih dalam konteks pemajuan penuntasan kasus-kasus korupsi kita gitu. Baik, terima kasih Bung Miko Ginting. Kita nantikan saja setelah 30 hari ini. Semoga tidak terlalu lama lagi sudah mulai terungkap pelaku lapangannya dan tidak terlalu lama lagi terungkap siapa dalang dari pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Terima kasih Bang Miko Ginting telah bergabung bersama kami.